Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Zira. Pengertian, lembaga keuangan adalah usaha yang kekayaan utamanya dalam bentuk aset keuangan atau tagihan dibandingkan aset non-finansial atau real. Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792 Tahun 1990 tentang lembaga keuangan diberi batasan sebagai semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Secara umum, lembaga keuangan dapat dikelompokkan ke dalam dua bentuk, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Fungsi lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar uang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, di mana uang dari individu investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan, sehingga risiko para investor ini beralih pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan. Ini merupakan tujuan utama dari lembaga penyimpanan dana untuk menghasilkan pendapatan. Jenis lembaga keuangan di Indonesia. Yang pertama adalah lembaga keuangan bank. Secara umum dapat dikatakan bahwa bank sebagai lembaga keuangan menjadi pihak perantara bagi sektor rumah tangga dan sektor industri, khususnya di dalam menyerap dana dari sektor rumah tangga dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kepada sektor industri sebagai kredit investasi. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang disahkan tanggal 10 November tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jenis lembaga keuangan bank di sini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama bank sentral, yang kedua adalah bank umum, dan yang ketiga adalah BPR. Bank sentral adalah bank yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 dan Junto UU Nomor 23 Tahun 1999, kemudian Junto UU Nomor 6 Tahun 2009, di mana bank sentral yang memiliki tugas untuk mengatur peredaran uang, mengatur pergerakan uang, mengatur perbankan, mengatur perkreditan, menjaga stabilitas mata uang, mengajukan percetakan atau penambahan mata uang rupiah, dan lain sebagainya. Bank sentral hanya ada satu sebagai pusat dari seluruh bank yang ada di Indonesia. Kemudian ada bank umum. Bank umum adalah lembaga keuangan yang menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dan berbagai bentuk, memberi kredit pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, jual beli valuta asing, menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek, menerima penitipan barang berharga, dan lain sebagainya. Kemudian ada BPR. BPR adalah bank perkreditan rakyat, di mana bank penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasional dan dana yang dimiliki dengan layanan yang terbatas pula, seperti memberikan kredit pinjaman dengan jumlah yang terbatas, menerima simpanan masyarakat umum, menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, penempatan dana dalam SBI atau Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka atau sertifikat berharga, tabungan, dan lain sebagainya. Bentuk atau jenis lembaga keuangan yang ada di Indonesia, yaitu yang kedua, lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank atau sering juga digunakan istilah lembaga keuangan non-bank adalah
Semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan untuk mendapatkan kemakmuran dan keadilan masyarakat. Lembaga keuangan non-bank ini berkembang sejak tahun 1972 dengan tujuan untuk mendorong perkembangan pasar modal serta membantu pemodalan perusahaan-perusahaan ekonomi lemah. Lembaga keuangan bukan bank yang dapat memberikan layanan jasa dalam bidang keuangan cukup banyak jenisnya. Jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank diantaranya yaitu perusahaan asuransi, merupakan perusahaan yang bergerak dalam usaha pertanggungan. Kemudian ada dana pensiun, merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja. Lalu ada koperasi simpan pinjam, yaitu menghimpun dana dari anggotanya kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota koperasi dan masyarakat umum. Kemudian ada pasar uang, yaitu pasar tempat memperoleh dana dan investasi dana. Kemudian ada perusahaan sewa, guna usaha lebih ditekankan kepada pembiayaan barang modal yang diinginkan oleh nasabahnya. Kemudian ada perusahaan modal ventura, merupakan pembiayaan oleh perusahaan-perusahaan yang usahanya mengandung risiko tinggi. Kemudian ada perusahaan pegadaian, merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu, dan lain sebagainya. Perbedaan lembaga keuangan bank dan bukan bank. Bank penghimpun dana secara langsung berupa simpanan dana masyarakat dan secara tidak langsung dari masyarakat. Penyaluran dana untuk tujuan modal, kerja, investasi, dan konsumsi kepada badan usaha dan individu dan untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Bukan bank penghimpun dana, hanya secara tidak langsung dari masyarakat. Penyaluran dana, terutama untuk tujuan investasi, dan yang kedua terutama kepada badan usaha, dan untuk jangka menengah dan panjang. Peran lembaga keuangan. Lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi memiliki peran sebagai berikut. A. Pengalihan aset, dan B. Realokasi pendapatan, dan C. Transaksi. Dalam suatu perekonomian, peran yang sangat penting dari lembaga keuangan yaitu yang pertama berkaitan dengan peran lembaga keuangan dalam mekanisme pembayaran antara pelaku-pelaku ekonomi sebagai akibat transaksi yang mereka lakukan. Dan yang kedua berkaitan dengan pemberian fasilitas mengenai aliran dana dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana. Lembaga keuangan dan kebijaksanaan moneter. Sistem moneter termasuk lembaga keuangan merupakan saran untuk pembentukan dana alokasi tabungan masyarakat. Di samping saran lain seperti kebijaksanaan fiskal dan penyisihan keuntungan perusahaan. Kebijaksanaan moneter yang dilaksanakan melalui lembaga keuangan yang terorganisasi seperti bank sentral, bank umum, bank perkreditan rakyat atau BPR, dan lembaga-lembaga keuangan bukan bank dapat digunakan untuk menggairahkan pembentukan dana masyarakat dan pembiayaan kegiatan ekonomi sesuai dengan kualitas dan tahap-tahap pembangunan.